Tempo baru saja menerbitkan opini mereka tentang sosok KDM, yang dinilai tidak lebih dari versi lebih populis dari Jokowi, atau Jokowi versi Sunda, termasuk segala kerjanya yang dianggap lebih ke sensasi daripada menyasar akar persoalan sesungguhnya. Lantas, apakah pandangan tersebut tepat menggambarkan fenomena KDM yang bukan hanya menjadi sensasi lokal, akan tetapi juga sekaligus fenomena nasional yang bukan lagi hanya tentang warga Jawa Barat saja? Bagi kami, Tempo sekali lagi melakukan strawman fallacy atau berusaha memilah efek yang paling receh dan lemah yang timbul dari setiap fenomena tanpa melihat bagaimana akar fondasi persoalan sudah selalu ada di sekitar kita. Tidak mengherankan, Tempo yang selalu mengusung tema aktivis dan akademis ini masih saja jatuh pada nuansa elitisme intelektual. Dalam hal ini, tentu Tempo tidak akan mengatakan masyarakat Indonesia masih bodoh, terbelakang, dan tidak sejahtera. Maka pemimpin yang lahir di dalamnya tidak lebih dari kualitas masyarakat yang menaunginya. Sebaliknya, Tempo akan bermain aman ala liberal sekaligus dengan sinisismenya, yaitu dengan mengatakan masyarakat kembali dibodohi oleh tokoh pemimpin populis yang hanya mengedepankan penampilan yang dekat dan peduli dengan masyarakat, namun sejatinya hanya mencari popularitas saja, tanpa visi dan tujuan yang jelas terhadap persoalan yang fundamental. Apa yang membedakan kedua respon tersebut adalah, yang pertama bersifat vulgar dan brutal, dan mengindikasikan bahwa kebodohan bukan hanya persoalan di luar sana, melainkan jangan-jangan kita semua bagian dari masyarakat yang bodoh tersebut. Dan kemunculan pemimpin seperti demikian merupakan hasil dari setiap nuansa progresif pada masyarakat tertentu. Sedangkan pada pernyataan kedua, tipikal Tempo mencoba untuk mengeluarkan diri mereka dari perhitungan masalah dan melihat ini sebagai anomali demokrasi yang harus dikritisi, ditelanjangi, dan dianggap kafir secara demokratis. Pada titik ini, Tempo tidak lebih seperti yang selalu dikatakan KDM. Memparafrase KDM, yaitu mereka yang hanya berteori dan beranalisis belaka, pada dasarnya orang yang telah gagal menjalankan revolusi itu sendiri. Bukankah pada titik ini semangat aktivisme dan intelektualisme selama 27 tahun terakhir hanya sebatas gestur intelektual elitisme dan narsisistik belaka? Gembar-gembor kehancuran Indonesia dan segalanya yang lebih buruk, bukankah pada dasarnya juga bagian dari bagaimana proyeksi intelektual itu yang telah gagal secara teoritis maupun praktis, yang langsung menyentuh masyarakat? Kemudian, jika kita berbicara tentang akar masalah di dalam masyarakat yang harus dihadapi seorang pemimpin, pusat sekaligus daerah, kiranya apa yang lebih penting daripada membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri? Bukankah ini merupakan paradoks mendasar di dalam demokrasi? Entah kerja demokrasi didasari atas penilaian rasional, termasuk pengukuran setiap data dan catatan kerja tokoh tertentu. Pada akhirnya, tanpa keyakinan dan kepercayaan, setiap rasionalisasi tersebut tidak akan pernah menjamin hasil apapun nantinya. Sehingga, pada dasarnya, demokrasi sudah selalu bekerja di atas keyakinan tertentu, yang seringkali didominasi yang non-rasional. Dan setiap upaya rasionalisasi hanyalah gestur formal belaka. Bukankah di era kebebasan media yang selalu serang kiri kanan dan atas bawah ini, justru apa yang diperlukan adalah rasa keyakinan dan kepercayaan terhadap seorang pemimpin itu sendiri. Tren dan gaya media yang selalu viral untuk mengajarkan menjadi kritis dan pintar agar tidak gampang ditipu ataupun dibodohi, justru di sisi lain membunuh fondasi mendasar demokrasi itu sendiri, yaitu tentang keyakinan, kepercayaan, atau juga iman terhadap subjek politik. Kerja politik dianggap sebagai permainan kotor para elit yang hanya menginginkan uang rakyat dan bisa bersantai tanpa harus bekerja melayani masyarakat. Menghadapi masalah demikian, elit intelektual lebih memilih untuk bersikap sinis, yaitu membombardir pemerintah dan segala instrumennya dengan berbagai macam kritik dari yang ringan substansi sampai yang receh dan hanya menyasar viralitas. Melempar segala teori dan analisis yang tidak menyasar subjek politik sesungguhnya, melainkan yang hanya membuat mereka terlihat cerdik dan cermat terhadap fenomena politik tertentu. Bukankah pada momen ini, tokoh sederhana, tradisional, konservatif ala KDM jauh lebih dekat dengan persoalan daripada nuansa teoritis kaum intelektual aktivis? Apa yang ditawarkan KDM
bukanlah hanya tentang solusi untuk persoalan yang ada di dalam masyarakat saja. Akan tetapi yang lebih penting adalah tentang keyakinan. Masyarakat pada akhirnya kembali mendapatkan iman atau keyakinan mereka terhadap pemimpin mereka sendiri. Kontra dengan narasi sinis kritis para intelektual di media-media mainstream yang mengalienasi mereka dari hak mendasar mereka untuk berkeyakinan penuh dengan pemimpin mereka, sosok KDM, terlepas bernuansa tradisional konservatif, telah mampu datang, menghampiri dan memberikan solusi kilat dan cepat terhadap semakin ruwetnya persoalan masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Meskipun begitu, representasinya tidak hanya dirasakan atau bahkan dinikmati warga Jabar saja, melainkan menjadi fenomena nasional, bahwa pada akhirnya masyarakat bisa sedikit keluar dari nuansa kelam dan sinis dari narasi media dan kembali menjadi masyarakat sederhana yang bisa meyakini dan menaruh kepercayaan mereka kepada salah seorang tokoh atau subjek politik. Bukankah solusi cepat kilat kontroversial KDM jauh lebih menyasar dan langsung bekerja pada masyarakat daripada impian tentang revolusi dari kaum intelektual aktivis? Terakhir, apa yang seringkali luput dari fenomena KDM adalah meskipun posisi KDM mewakili pemerintah, namun sikap dan kebijakannya selalu diarahkan sebagai kritik terhadap pemerintah itu sendiri. Apa yang Tempo dan para intelektual aktivis lupakan adalah potensi kritik yang sudah selalu bisa muncul dari dalam diri itu sendiri. Sehingga tidak heran mereka benar-benar terobsesi dengan istilah oposisi. Seolah-olah saat tidak lagi ada oposisi, maka demokrasi sedang terancam dan yang ada hanya suara tunggal penguasa. Mereka gagal melihat bahwa oposisi di dalam ruang demokrasi justru sebenarnya tidak pernah hanya sebatas pada dimensi formal atau yang diwakili partai-partai, melainkan secara imanen dan langsung hidup sebagai suara rakyat itu sendiri. Maka istilah oposisi sudah seharusnya tidak dicari sebagai posisi atau kelompok tertentu yang mewakilinya, melainkan sudah selalu menjadi tindakan progresif yang mengawasi setiap kebijakan pemerintah atau penguasa. Mudahnya, oposisi tidak pernah mensyaratkan status tertentu dari perlawanan tersebut, melainkan setiap potensi kritik yang mengiringi setiap tindakan penguasa. Bukankah dengan begitu, KDM dan kebijakannya beberapa bulan ini berhasil menjadi oposisi pemerintah yang jauh lebih efektif daripada gerombolan partai-partai formal di parlemen? Tempo mungkin tidak bisa melihat aksi progresif itu sendiri, sebab sedikit saja KDM bergerak selalu mengingatkan mereka dengan Jokowi sebagai fetis intelektual mereka. Akar dari semua kritik mereka tidak lepas dari sosok yang menguasai politik Indonesia 10 tahun terakhir. Ketergantungan para media intelektual aktivis ini terhadap kritik telah mengubah konten dari kritik itu sendiri dari yang sejatinya semangat progresif menjadi semacam fetis atau objek pemuas intelektual, yaitu dengan mendikte tentang yang benar dan yang salah dari suatu fenomena di luar sana tanpa aktualisasi yang real. KDM, di sisi lain dengan kritiknya terhadap pemerintah, DPR termasuk pemimpin daerah lain, berusaha memotong bukan hanya satu kecenderungan fetisisme, melainkan dua, yaitu kaum intelektual aktivis yang terobsesi dengan kritik dan analisis, serta para pejabat negara yang terobsesi dengan birokrasi dan kesepakatan formal. Dengan metode tradisional konservatifnya, seperti mengirim siswa bermasalah ke barak, membatasi siswa mengendarai motor, sampai yang paling kontroversial membuat konten dan memutar, serta membagikan uang hasilnya kepada masyarakat, tidak pernah selaras dengan pendekatan teoritik yang jelas maupun sesuai dengan kerja birokrasi formal yang ada. Namun mempunyai tujuan jelas dan praktis, juga langsung menyasar dan dirasakan efeknya, misalnya untuk menghidupkan kembali rasa disiplin bagi anak, atau KDM menyebut itu merupakan hak anak, dan kemudian memaksa ekonomi di bawah berputar, termasuk membantu beberapa yang tidak mampu untuk terus mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak. Lantas, apakah kebijakan KDM merupakan kebijakan yang tepat dan terbaik? Mungkin belum, dan masih akan terus berproses. Namun apa yang lebih penting adalah KDM berusaha memotong nuansa wacana dan formalitas belaka menjadi suatu aksi yang nyata, yang bisa dilihat, dirasakan, dan dikritisi sekaligus dikembangkan lebih lanjut. Apa yang lebih menarik lagi adalah KDM sendiri tidak merasa semua kebijakannya selalu benar dan bersifat mutlak. Justru sebaliknya, KDM membuka ruang bagi mereka yang tidak setuju dan mengkritiknya untuk mencoba sendiri dengan metode serta cara mereka sendiri.
Gestur untuk menerima alternatif lainnya ini justru menggandakan dimensi kritik KDM dengan seolah-olah mengatakan, jika Anda mempunyai cara lain yang Anda anggap lebih baik, maka coba dilakukan dan dibuktikan. Dengan begitu, kita semua akan tahu cara mana yang lebih efektif dan bisa diterapkan bersama. Gestur KDM ini sangat kuat, bukan karena mencoba menantang balik pengkritiknya. Apa yang dilawan dan ditantang KDM melalui sikap tersebut adalah ruang ideologi yang sudah selalu diam sejak dulu, yang tidak akan bertindak ataupun berkomentar sebelum viral, yang tidak akan terbuka sebelum dibuat kontroversial, yang tidak merasa perlu sebelum menjadi kasus tertentu. Terlepas lebih kurangnya, bukankah kehadiran KDM dan gebrakannya setidaknya membangkitkan semangat revolusi dan keyakinan tentangnya yang sudah lama tidak terdengar, dan akhir-akhir ini selalu dikurung dalam vulgar pesimisme akan kehancuran bangsa ini? Maka, apa yang mungkin dibutuhkan bagi Tempo dan para intelektual aktivis adalah untuk menurunkan ego mereka terhadap elitisme dan narsisisme narasi intelektual. Sebab ada pula orang yang tidak selalu cerdas dan hanya bermodal keberanian serta tekad, mampu menawarkan dan memberikan secercah revolusi yang real, yang tidak lagi sebatas mimpi utopis, akan tetapi yang dirasakan langsung oleh darah dan daging masyarakat.